Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Jeng Leli. Buat teman-teman yang baru mampir, please jangan lupa klik tombol subscribe ya buat dukung channel aku. Terima kasih. Nah, hari ini aku mau naik kereta api ke Kota Malang. Jadi ini pakai kereta api lokal Penataran Doho. Aku terakhir naik kereta api itu di bulan Oktober tahun 2020 ke Yogyakarta. Peraturan untuk naik kereta api itu berubah-ubah mulai dari pandemi hingga sekarang. Dulu itu aku naik kereta api harus pakai surat kesehatan. Lalu setelah itu harus pakai swab, dan peraturan terbaru ini kita tidak perlu swab lagi asalkan sudah vaksin minimal 2 kali. Nah, naik kereta api itu menurutku sangat menyenangkan dan bisa santai karena kita bisa melihat pemandangan yang hijau-hijau karena kita akan melewati persawahan dan pegunungan. Untuk ke Malang ini tiketnya sangat murah, cuman 12.000 aja. Dan tiket kita beli melalui website KAI Akses. Dan kita bayarnya langsung pakai link aja. Tiket sendiri tidak perlu kita cetak, hanya kita tunjukkan etiketnya aja plus KTP pada saat kita mau masuk ke stasiun. Nah, tujuan aku ke Malang kali ini itu mau nengok temen yang lagi ada pameran atau expo di Malang. Awalnya ini aku mau berangkat berdua, tapi karena temen itu ada sesuatu hal dan tidak bisa berangkat, maka ini aku jalan sendiri. Jadinya solo trip deh. Ini aku dapat gerbong 3 dan kebetulan di gerbong 3 itu ternyata di booking sama anak-anak sekolah. Jadi pas naik itu kita nunggu agak lama sampai satu gerbong itu turun semuanya. Nah, ini akhirnya aku sudah bisa masuk ke gerbong 3. Nah, meskipun hari ini tuh hari Rabu atau weekday, ternyata cukup ramai juga yang mau bepergian. Jadi kereta penataran ini dari Blitar langsung ke Surabaya tapi melewati Malang. Tapi aku cuma turun di Malang aja. Jadwalnya kereta jam 10:55. Ini tapi telat sedikit, mungkin sekitar 5 atau 10 menit gitu. Setelah kereta datang, semua penumpang naik dan kita berangkat meninggalkan stasiun Kota Blitar. Kita menuju ke Kota Malang dan itu melewati beberapa stasiun-stasiun mulai dari yang kecil sampai yang besar. Hampir semuanya kita berhenti dan menurunkan penumpang. Jadi enaknya naik kereta itu kita nggak terlalu capek karena kita nggak terlalu kerasa di jalan. Hanya kita duduk aja, nggak banyak goncangan, nggak banyak ngerasain rem, belok-belok kayak gitu. Jadi walaupun kadang perjalanan agak jauh, tapi kita nggak terlalu capek seperti kita naik mobil. Di kereta kita juga masih bisa jalan-jalan, masih bisa ke kamar kecil, ada
charger kalau HP kita lowbat gitu. Di dalam kereta kita juga bisa melakukan aktivitas yang lain. Misalkan ini aku sambil ngerajut untuk mengisi waktu. Karena pergi sendirian dan lagi nggak pingin ngobrol sama sebelah, jadi ya udahlah kita diem aja sambil ngerjain sesuatu untuk mengisi waktu selama perjalanan. Naik kereta api itu memang asik, apalagi dulu ya. Dulu itu ada pengalaman dari kita naik kereta yang desek-desekan, yang satu kereta full sampai kita berdiri. Terus banyak orang yang jualan, banyak pengamen gitu ya. Tapi sekarang itu ya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita lebih nyaman dengan kereta yang lebih bersih, pakai AC gitu ya, lebih tenang. Tapi keretanya memang sepi, nggak ada hiburan, ya sudah kita dalam perjalanan aja. Dulu pernah mengalami saat-saat kereta yang asik, tapi juga banyak copet juga. Kalau kalian pernah nggak naik kereta yang pengalaman seperti dulu? Yang penuh sesak, baunya, aromanya itu macam-macam gitu. Jadi dari Blitar ke Malang aja kita akan berhenti mungkin lebih dari 10 kali. Baru 10 menit itu kita berhenti, 15 menit kita berhenti kayak gitu. Jadi stasiun-stasiun kecil pun kita akan berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Perjalanan dari Blitar ke Malang sendiri itu kita tempuh sekitar 2 jam. Nah, kalau kita naik kereta ekonomi itu kita harus legowo dan baik hati. Kenapa? Karena kalau misalkan itu ada kereta yang lebih bagus atau eksekutif bisnis itu kita akan ditinggal dulu. Jadi kita harus berhenti dulu nunggu, baru setelah kereta itu lewat kita jalan di belakangnya. Pokoknya kalau naik kereta ekonomi itu kita harus benar-benar menikmati perjalanan dan apapun yang terjadi, karena seringkali terjadi sesuatu misalkan trouble atau apa ya, otomatis kita yang di kereta ekonomi inilah yang harus menunggu atau harus mengalah. Untuk perjalanan dari Malang ke Blitar atau Blitar ke Malang, kita akan melewati 2 terowongan. Terowongan yang pertama, kalau dari Blitar itu terowongannya lebih panjang. Lalu yang terowongan kedua itu agak lebih pendek. Nah, kalau dulu banget ya, itu kereta api zaman dulu itu gak ada lampunya. Jadi sempat kita itu dalam terowongan tuh memang gelap-gelapan. Jadi kita kalau bapak-bapak itu biasanya bawa korek dinyalakan gitu selama di dalam terowongan. Nah, itu aku pernah ngalamin. Tapi sekarang sudah ada lampunya, sudah nggak gelap-gelapan lagi.
akhirnya setelah melewati 2 jam perjalanan, kita sampai di Kota Malang atau tepatnya di stasiun Kota Malang. Sebagian penumpang turun di stasiun ini dan ada juga sebagian yang lanjut sampai ke Surabaya. Ada juga penumpang yang baru mulai naik dari stasiun Kota Malang ini menuju ke Surabaya. Jadi kita untuk naik atau masuk atau turun itu nanti kita gantian sama para penumpang yang lainnya. Jadi gantian, biasanya yang turun duluan baru nanti yang naik. Untuk menuju pintu keluar kita melalui lorong atau turun dulu baru naik lagi. Jadi kalau di stasiun Kota Malang ini ada lorong yang akan menghubungkan kalau kita mau masuk atau turun ke peron 2 biasanya. Jadi kita harus melewati lorong dulu baru kita bisa nyampe di luar. Sampai di pintu keluar kita akan ditawari ojek yang mangkal di situ. Tapi biasanya kita lebih ingin pakai yang Grab atau Gojek. Nah karena itu kita harus nyebrang dulu ke dekat patung Singa karena memang sudah kesepakatan untuk ojek online itu nggak boleh sampai ke stasiunnya. Jadi ya udah, ini aku nyebrang dulu ke dekat patung singa. Dan di sini ternyata habis hujan, jadi masih agak rintik-rintik gitu. Ini aku sempat agak lama dapat Grabnya karena bingung untuk menentukan titik tujuan yang mau aku tuju, dan ternyata itu tujuanku titiknya ada di Rumah Sakit Hermina karena gedung pamerannya itu ada di sebelahnya gitu. Titiknya nggak ada, jadi ya ini kita pakai titik Rumah Sakit Hermina. Dari situ turun baru kita sampai di gedung tempat expo atau pameran. Dan akhirnya ini aku udah sampai di tempat pameran atau tempat expo. Oke, yuk kita lihat-lihat di sini ada apa aja. Gandengan karo anu moge apa nih gedungnya enggak sebelah toiletnya Dan ini akhirnya aku terbujuk untuk menginap. Karena awalnya aku tuh nggak menginap, langsung pulang. Karena dibujuk sama 2 temen ini, akhirnya aku ikut menginap. Jadi kita tidur di hotel Wips Prime di Jalan Basuki Rahmat. Lalu paginya kita sarapan dan kita lanjut lagi untuk balik ke stand pameran. Tapi sebelumnya itu aku punya rencana untuk cari toko kertas yang ada di Malang ini. Jadi ini aku mau menuju ke daerah Pasar Besar untuk hunting atau nyari-nyari kertas yang mau kita pakai untuk hampers Lebaran. Jadi setelah sarapan ini kita pakai Grab dan menuju ke Pasar Besar. Tapi ternyata kita nggak dapat tokonya. Lalu setelah itu kita balik lagi ke tempat pameran. Nah ini setelah aku dari Pasar Besar, aku balik dulu ke stand pameran. Soalnya keretaku yang balik ke Blitar itu jadwalnya jam 4
1432, jadi masih lumayan lama. Dan hari ini untuk acara di bazarnya itu ada fashion show yang diikuti oleh OPD-OPD yang ada di Kota Malang ini. Jadi fashion show ini menampilkan batik yang diperagakan oleh ada kepala dinas, kepala bidang, dan pasangannya. Cukup seru sih, karena mungkin orang-orang yang nggak biasa naik panggung dipaksakan harus naik panggung. Itu ya ada yang demam panggung, ada yang mungkin juga udah biasa gitu ya, tapi seru sih. Dan ini adalah cuplikan beberapa dari pesertanya. Mereka menampilkan batik dari beberapa daerah dan juga filosofi dari batik yang mereka pakai. Jadi setiap batik, setiap desain itu ada ceritanya yang dibawakan oleh pembawa acara. Tapi ini musiknya aku kecilkan karena pastinya kena copyright. Gak apa-apa ya. Oke, yuk kita tonton fashion show kali ini.
Dan ini aku sudah pamitan dan mau balik ke Blitar. Ini aku nunggu Grab dan kita menuju ke stasiun Kota Malang. Udah boleh masuk, Mbak? Oke, makasih. Setelah beres check-in, ini aku langsung masuk menuju ke peron 2 atau jalur 2, tempat kereta api Penataran Doho berhenti dan kita mau naik dari sana. Nah, untuk menuju ke jalur 2 itu kita melewati lorong bawah tanah. Terus kita naik lagi dan kita sampai di jalur 2. Di sini masih menunggu sekitar 15 menitan sampai keretanya datang.
itulah cerita perjalananku solo trip ke Malang. Sampai jumpa lagi di vlog atau trip aku yang lainnya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk dukung channel aku ya. Terima kasih. Tetap semangat berkarya. Yuk kita jadi pribadi yang pandai bersyukur dan selalu bahagia. Bye bye. Wassalamualaikum. Sampai jumpa lagi.